Suara azan samar-samar terdengar dari kejauhan. Hujan gerimis tak menghalangi Sumi untuk mencari Seruni yang sejak tadi pagi belum juga pulang. Janda berumur 50 tahun itu tak patah arang menelusuri jalan-jalan terjal di sepanjang desa. Seruni adalah anak satu-satunya yang dia miliki. Tinggal di desa yang serba kekurangan, menjadikan gadis belasan tahun itu bekerja sebagai buruh tani. Sehabis pulang sekolah, Seruni membantu ibunya mencari nafkah. Kehidupan yang keras menjadikannya tumbuh menjadi anak yang mandiri sejak kecil. Sumi tak hentinya meneteskan air mata. Setiap langkah, dia terus meminta keselamatan pada Sang Pencipta. Malam pun semakin larut. Hujan juga semakin deras. Sumi berjalan dengan gontai. Tubuhnya merasakan gemetaran lantaran sejak siang. Sumi belum makan sama sekali. Tepat pada jam 10 malam, dia memutuskan untuk pulang. Tanya capek, Sumi juga harus mempersiapkan jawaban yang tepat untuk Mainah, ibu kandungnya yang sudah tua renta dan mengalami sakit parah. Keseharian Mainah hanya bisa berbaring, makan minum juga harus disuapin. Sesampainya di rumah, wajah keriput Mainah menyambutnya di atas dipan yang terbuat dari bambu. Mereka berdua pun saling berpelukan. Air mata kesedihan terus saja mengalir di pipi. Seolah tahu akan jawaban Sumi, Mainah ingin berangkat dari tempat tidurnya. Ingin rasanya dia mencari cucu kesayangannya itu. Tapi sayang, Mainah tak muda lagi. Kakinya tak kuat menopang tubuhnya yang kurus. Fajar pun menyingsing. Setelah sholat subuh, Sumi bergegas menuju rumah Pak RT yang tak jauh dari rumahnya. Dia kemudian melaporkan atas kehilangan Seruni. Laporan itu pun membuat kaget para warga, lantaran Seruni dinilai anak yang baik, rajin, dan sopan. Bahkan sifatnya yang alim itu membuat para juragan tanah banyak yang sayang padanya. Meski dibantu para warga, tapi dalam waktu 1 kali 24 jam, Seruni juga belum bisa ditemukan. Isak Sumi dalam gelisahnya. Buliran-buliran air mata itu tak berhenti membasahi pipinya. Kini dia pasrahkan semuanya pada Sang Khalik. 3 hari sudah, keberadaan Seruni belum diketahui. Suatu malam, Mainah terbangun dari tidurnya. Dia membangunkan Sumi yang juga terlelap. Matanya terlihat sembam, memikirkan anaknya yang belum pulang. Mainah pun menceritakan kalau dia bermimpi buruk. Mainah melihat Seruni memakai baju pengantin berwarna putih. Di dalam mimpinya, Seruni tampak terlihat pucat dan sedih. Dia melambaikan tangan menuju cahaya yang amat terang. Tanya Mainah pada Sumi yang berusaha membuat hatinya tenang. Tibalah pada hari keempat. Kesehatan Mainah semakin memburuk gara-gara memikirkan Seruni. Sumi tak lagi memegang uang, lantaran beberapa hari ini dia memang tidak bekerja. Waktunya habis untuk mencari anak satu-satunya yang hilang itu. Hingga dia pun berniat untuk pergi ke rumah Bik Jum, adik perempuan Mainah yang tinggal di desa sebelah. Bagaikan langit dan bumi, Bik Jum memiliki rumah yang lumayan mentereng dari warga lainnya. Bahkan, Bik Jum juga memiliki tanah yang luas. Sumi berniat meminta tolong kepada Bik Jum untuk meminjam uang guna pengobatan Mainah. Dengan penuh gemetaran, dia pun mengetuk pintu tersebut. Dua kali ketukan itu terdengar. Terlihat, Bik Jum pun membuka pintu dengan menyilangkan tangan di dada. Tatapannya penuh dengan keangkuhan. Sumi tahu akan disambut dengan sinis oleh bibinya. Tapi karena terpaksa, dia harus memberanikan diri meminta tolong kepada Bik Jum. Karena hanya Bik Jumlah satu-satunya saudara yang dimilikinya. Dari sinilah hati Sumi merasa terinjak-injak. Dia dihina habis-habisan. Dari umpatan hingga kata-kata yang tak pantas keluar dari mulut Bik Jum. Air matanya lagi-lagi turun dengan derasnya. Dia pun kemudian membalikkan badan, ingin segera cepat-cepat pergi dari rumah tersebut. Dengan penuh keberanian,
Kata-kata itu terlontar dari mulut Sumi begitu saja. Dia sangat emosi lantaran harga dirinya yang selalu diinjak-injak hanya karena dia terlahir dari orang miskin. Seketika itu Picum bungkam. Dia tak bisa berkata-kata lagi. Wanita bertubuh kembali itu tak menyangka Sumi berani mengungkit waktu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Mendengar kegaduhan tersebut, datanglah anak laki-laki Picum. Dialah Samsul. Dan tentu saja dia membela ibunya dan segera mengusir Sumi. 1 minggu sudah, Seruni hilang bagai ditelan bumi. Keadaan semakin dibuat parah setelah Mainah meninggal. Hati Sumi benar-benar hancur. Dan setelah sepeninggalnya Mainah, datanglah Hartati, teman satu kelas Seruni. Hartati memberitakan kalau diam-diam Samsul dan Seruni menjalin kasih. Samsul sering menjemput Seruni sekolah dan mengajak pergi keluar saat jam mata pelajaran. Lewat cerita dari Hartati itulah Seruni terlihat pergi bersama Samsul untuk yang terakhir kalinya. Dari situlah teka-teki hilangnya Seruni mulai terungkap. Setelah melaporkan semuanya kepada pihak yang berwajib dan hasil dari olah TKP, baru diketahui kalau Seruni telah hamil 2 bulan. Dan saat meminta pertanggungjawaban pada Samsul, Samsul pun kalut. Dia bingung harus bagaimana. Oleh sebab itulah, Samsul kemudian mengambil sebuah kayu besar untuk digunakan memukul kepala Seruni hingga tak sadarkan diri. Tak hanya itu, Seruni disiksa sampai nyawanya melayang. Dan untuk menghilangkan jejak, Samsul kemudian mengubur Seruni di pinggir hutan batas desa. Alat untuk menggali tanah dan membunuh Seruni dibuang di sungai lepas, hingga tak ada jejak yang terlihat. Atas kasus yang menimpanya itu, Samsul pun terjerat undang-undang pembunuhan dan harus dihukum dengan waktu yang cukup lama. Mengetahui akan anaknya yang dipenjarakan Sumi, Picum bukannya meminta maaf, tapi malah menyalahkan almarhum anaknya yang tak bisa menjaga harga diri. Sumi seolah tak punya semangat untuk hidup lagi. Hatinya hancur berkeping-keping. Bahkan dia membenci Tuhan dengan nasib yang dijalaninya. Dunia terasa tak adil. Bahkan dia membenci dirinya sendiri. Sumi pun ingin mengakhiri hidupnya dengan melompat ke jurang. Tapi niat itu seketika terhenti setelah ada seorang kakek tua menolongnya. Kakek tua yang dikenal dengan nama Mbah Sukmo itu seolah tahu akan masalah yang dialami Sumi. Dia pun kemudian memberikan sebuah paku berukuran kecil yang nantinya akan dibungkus dengan kain kafan. Setelah diberi mantra, kain kafan tersebut ditanam di belakang rumah Picum. Mbah Sukmo adalah seorang paranormal yang mengasingkan diri di hutan untuk memperdalam ilmunya. Sebenarnya Mbah Sukmo tak ingin menuruti keinginan dari Sumi untuk mencelakai Picum dengan cara teluh atau santet. Tapi karena Mbah Sukmo tak tega melihat Sumi yang tertindas, akhirnya rencana itu pun dilangsungkan. Lewat jalur hitam itulah Mbah Sukmo dan Sumi beraksi. Selain menanam paku di rumah Picum, Sumi pun kemudian diharuskan melakukan sebuah ritual dengan menyembelih burung gagak, lalu minum darahnya, dan sebagian darah itu dioleskan pada boneka kain kecil yang terpajang foto Picum. Tepat pada malam Selasa Kliwon, teluh itu pun beraksi. Tiba-tiba saja ada bau amis yang menusuk hidung, entah dari mana asalnya. Darah itu terus saja menetes dari atap rumah, tepat mengenai wajah Picum. Saat itu juga Picum mulai merasa kesakitan. Dari sudut matanya seolah ada hewan melata yang merayap di wajahnya. Dan di sudut matanya terlihat memerah yang lama-lama kemudian membengkak. Di tempat lain, Sumi terus saja merapalkan mantra sambil menusukkan jarum pada boneka berbalut kain kafan. Semakin banyak Sumi menusuk jarum tersebut, maka Picum akan merasa sangat kesakitan. Picum pun mengalami penyakit yang aneh. Bahkan, pihak medis pun sulit untuk mendeteksinya. Tak hanya penyakit aneh yang dialami oleh Picum, semua orang yang ada di dalam rumah itu pun juga mengalami teror yang sangat di luar nalar. Darah bermunculan secara tiba-tiba. Banyak belatung ada di mana-mana. Dan hewan melata sering masuk ke dalam rumah.
Setelah lelah mencari pengobatan ke sana kemari, akhirnya Bijum pun meninggal dengan wajah mengerikan. Matanya melotot, dengan perut yang buncit dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Akibat kedahsyatan ilmu telu yang dimiliki oleh Mbah Sukmo itulah, akhirnya Sumi bisa membalas dendam rasa sakitnya kepada Bijum. Dia pun merasa puas. Setelah rasa sakitnya terbalaskan, Sumi kemudian berpamitan kepada Mbah Sukmo. Dia ingin menebus rasa bersalahnya dengan cara mengabdi di sebuah pondok pesantren sebagai juru masak tanpa bayaran. Dengan begitu dia lebih banyak mendekatkan diri kepada ilahi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.